Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, Bupati Nganjuk mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan. Dengan gemar makan ikan, diharapkan pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat terpenuhi secara maksimal. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menegaskan komitmennya terkait pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Nganjuk, salah satunya lewat pemenuhan gizi dengan mengonsumsi ikan. Hal tersebut diwujudkan oleh Bupati Nganjuk dalam rangka perluasan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan yang merupakan program bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Balai Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk pada 9 November 2020 ini dihadiri Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, didampingi istri tercinta Yuni Sophia Rahma Hidayat, yang juga sekaligus Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, Forikan Kabupaten Nganjuk. Dihadiri pula oleh Wakil Ketua TP PKK Nganjuk serta sejumlah OPD dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam kampanye Gemar Ikan ini turut pula dihadiri Ketua Forikan Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin yang merupakan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Disampaikan oleh Ketua Forikan Kabupaten Nganjuk, Yuni Sophia Rahma Hidayat, bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengupayakan budidaya ikan di sejumlah lokasi, seperti pekarangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan ikan. Di Kabupaten Nganjuk, Bu Arumi, saya ingin melaporkan Bapak Bupati juga sudah menerbitkan peraturan Pergub Nganjuk nomor 34 tahun 2018 tentang perintah penurunan stunting. Kabupaten Nganjuk sudah melakukan gerakan masyarakat hidup sehat melalui kampanye ini oleh dinas terkait, dinas perikanan, seluruh perangkat daerah, pemerintah, dan juga masyarakat. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Nganjuk untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Nganjuk? Kita melakukan kegiatan seperti lomba masak ikan, terus juga lomba mewarnai ikan supaya anak-anak kecil-kecil mereka juga bisa tahu ikan-ikan apa aja yang bisa kita konsumsi. Karena daerah kita bukan daerah kelautan, Ibu, jadi ikan yang ada di sini pun terbatas. Lalu kami yang kita lakukan selain mengadakan lomba, kita juga melakukan penebaran ikan, Ibu, di waduk-waduk, embung, dan sungai-sungai. Jadi karena tidak ada laut, jadinya waduk, sungai itu kita tebarkan ikan supaya masyarakat itu juga bisa mudah untuk mendapatkan ikan. Lalu yang kita lakukan lagi adalah budidaya ikan di lahan pekarangan. Ini bekerja sama juga dengan TPPKK. Jadi di sini dari Dinas Perikanan memberikan bantuan berupa aquaponik. Jadi di TPPKK juga ada lomba PPP. Nah, di sini ada beberapa desa yang sudah melakukan setiap rumah itu memiliki kolam ikan. Diungkapkan oleh orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, bahwa Gemar Makan Ikan selaras dengan salah satu program di Tricita Bakti, yakni pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, ia juga mengajak camat dan kepala desa untuk ikut mengkampanyekan gerakan makan ikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu di Nganjuk ini ada yang namanya Tricita Bakti. Arah pembangunannya Kabupaten Nganjuk itu ada 3. Tricita Bakti, yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas ini diawali dari pembentukan gizi di setiap keluarga.
Gak cukup mek sekolah tok, tapi harus didukung kali gizi. Gizi yang paling baik untuk kecerdasan otak, gizi yang paling baik untuk perkembangan otak anak-anak kita, terutama anak di 1000 hari sejak kelahirannya adalah ikan. Kegiatan iki monggo orang mek sedermo masalah kumpul-kumpul seperti ini ndak, tetapi ini adalah gerakan untuk mengajak. Saya ingin Pak Camat, Pak Kepala Desa kampanye gemar makan ikan terus. Ngopi oleh yang warung oleh, tapi gemar makan ikan ya harus. Karena kalau dijak ngopi ya kelompokan aja nih mungkin. Diajak sekali kali Pak Kepala Desa, Pak Kades, ayo ngejak wargane sing nom-nom tukokne iwak lele. Kon iwak bareng-bareng. Karena apa? Ini gerakan ini harus kita beri contoh. Ketua Forikan Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin menyampaikan bahwa sebagai negara maritim yang memiliki wilayah laut cukup luas, kekayaan laut yang cukup melimpah berupa ikan ternyata kurang banyak dikonsumsi masyarakat. Untuk itu, upaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi laut Indonesia yang sangat besar. Bapak Ibu yang saya hormati, secara singkat saya akan menjelaskan dan penekanan lagi yang pada dasarnya sebetulnya Ibu Yuni dan Pak Novi juga sudah mengatakan semua. Yang pertama, kenapa sih harus ikan? Daging gak saged, daging gak bagus secara gizi. Tetapi pemerintah memasyarakatkan makan ikan itu karena beberapa alasan. Yang pertama, Indonesia ini negara maritim. Jadi jumlah air laut kita dengan dataran itu lebih banyak air lautnya. Jadi lucu kalau masyarakatnya tidak memanfaatkan itu. Dan nelayan itu akhirnya menangkap ikan yang ada di air Indonesia karena nggak laku sama orang Indonesia, nggak dimaem, akhirnya dijual ke luar negeri. Laku yo eman karena orang luar negeri itu makin pintar karena ikannya kita lewatkan begitu saja. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah mulai menggalakkan memelihara ikan air tawar, namun bukan untuk dijual, melainkan untuk konsumsi keluarga. Kualitas ikan air tawar sendiri tidak kalah dengan ikan air laut. Bupati beserta rombongan juga berkesempatan untuk memanen ikan langsung dari kolam yang terintegrasi dengan sayuran hidroponik. Hal ini sebagai wujud pemanfaatan lahan dengan sistem terpadu yang digalakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kunjungan dilanjutkan dengan meninjau stand pameran produk UMKM unggulan Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan ini, rombongan turut mencicipi olahan kuliner khas Kabupaten Nganjuk. Harapannya untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk tadi, mohon maaf, Pak Bupati, memang angka konsumsi makan ikan masih 23 kg per kapita per tahun, jadi itu masih cukup rendah. Memang ya tadi hal yang saya sampaikan bahwa mendapat maklumi karena memang Nganjuk jauh dari laut, tapi harapannya walaupun jauh masih punya sumber daya ikan air tawar dan mungkin juga di pasar untuk kalangan masyarakat yang memang mampu membeli ikan air laut, harapannya tetap. Para orang tua harus berkreasi agar anaknya gemar makan ikan, di antaranya dengan membuat masakan berbahan ikan yang disukai anak-anak.
Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan.